Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bingkai untuk edisi malam hari ini. Saya Man Sulaiman akan menemani Anda selama 30 menit ke depan yang akan menyajikan informasi-informasi menarik. Inilah Bingkai selengkapnya. Sahabat Bingkai, sebagai umat Islam yang telah akil baligh, kita wajib memelihara kesucian anggota tubuh kita dari berbagai jenis najis atau kotoran. Dan salah satu untuk mencegah najis pada tubuh kita adalah dengan melakukan khitan atau sunat. Lalu apa saja manfaatnya? Berikut liputannya. Sunat atau khitan atau memotong kulub yang menutupi ujung zakar kemaluan laki-laki adalah salah satu tindakan yang disyariatkan dalam Islam, terutama karena sunat itu mempermudah seorang muslim untuk mensucikan diri dari najis. Sedangkan suci dari najis menjadi prasyarat utama untuk sahnya sholat. Di samping itu, khitan diakui secara universal memiliki manfaat kesehatan yang tidak sedikit, yaitu misalnya dapat mengurangi resiko kanker penis dan infeksi air kencing. Juga membuat wanita yang menjadi pasangan pria yang disunat akan lebih kecil terkena kanker leher rahim. Nah sahabat Bingkai, umat Islam yang menggelar sunatan untuk anaknya biasanya atau bahkan sudah menjadi budaya dirayakan dengan meriah, meskipun perayaan itu bukan merupakan sebuah kewajiban, tetapi itu adalah bentuk kegembiraan dan syukur nikmat atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Sohibul Hajat yang juga pimpinan pondok pesantren Al-Uzlah Buniaga Ciherang ini. Untuk pesta khitanan putra kedua turut dimeriahkan dengan penampilan grup Marawis, kreativitas para santri perempuan. Sahabat Bingkai, agar Anda tahu bahwa tujuan khitan atau sunat secara syariah yaitu untuk menghindari adanya najis pada anggota badan saat sholat, karena tidak sah sholat seseorang apabila ada najis yang melekat di badannya. Mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan manfaat khitan bagi kesehatan tentu saja lebih higienis karena lebih mudah membersihkan kemaluan daripada yang tidak sunat. Memang mencuci dan membasuh kotoran yang ada di bawah kulit depan kemaluan orang yang tidak disunat itu mudah. Namun khitan dapat mengurangi resiko infeksi bekas air kencing.
Menurut penelitian medis, infeksi bekas urin lebih banyak diderita orang yang tidak disunat. Infeksi yang akut pada usia muda akan berakibat pada masalah ginjal di kemudian hari. Acara ini sangat dengan sukses atas berkat dukungan dari segenap alumni dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Huda semenjak tahun 70 sampai pada saat ini. Dan insya Allah pada malamnya nanti akan diadakan tabligh akbar. Memang secara rutin tabligh akbar diadakan tiap tahun dalam rangka ulang tahun Pondok Pesantren Al-Huda, yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah akan dihadiri oleh para dai kondang dan pejabat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Menurut informasi insya Allah dari legislatif anggota DPR RI dan juga dari legislatifnya Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, beserta pemerintahan di Kabupaten Cianjur yang alhamdulillah partisipasinya sangat besar sekali. Nah, untuk yang di Hitan, Ananda tercinta semoga menjadi anak yang soleh dan senantiasa berbakti untuk agama dan kedua orang tuanya. Kini banyak cara dilakukan oleh kebanyakan orang tua untuk meraih mimpi dan cita-cita menjadi seorang penyanyi untuk sang buah hati. Biasanya melewati tahapan audisi, seperti yang belakangan ini tampak bermunculan di layar kaca Anda. Namun dengan kegiatan positif yang satu ini, ada pencarian bakat menyanyi solo pada ajang FASBK yang merupakan program kerja tahunan tingkat kecamatan. Sahabat Bingkai, kehadiran penyanyi kategori anak-anak beberapa dasawarsa lalu banyak yang meramaikan belantika musik anak tanah air. Saat itu media televisi cukup banyak dijejali penyanyi-penyanyi imut. Program-program talent show yang cukup banyak diputar di televisi hingga program yang bukan franchise macam Indonesia Mencari Bakat lebih menarik pada penyanyi cilik bertalenta, dan mereka pun untuk memilih jalur live show ini sebagai jalur pembuka ketenaran dan popularitas. Selain dengan cara-cara yang dilakukan melalui audisi anak-anak agar tetap diperkenalkan dengan lagu-lagu Indonesia dan daerah, khususnya di tingkat sekolah dasar, pencarian bakat atau potensi dilakukan melalui penyaringan yang ditentukan oleh Dewan Juri, seperti pada kegiatan FASBK tingkat Kecamatan Cianjur untuk bidang lomba menyanyi solo. Sekarang kita simak yuk penampilan beberapa sahabat Bingkai yang tengah memperlihatkan kemahiran menyanyinya. Selain di hadapan Dewan Juri, tampak hadir kedua orang tua penampil berikut ini. Nah, kalau peserta yang satu ini mah piawai melantunkan syair-syair Sunda yang menampilkan gerak tari dan lagu hit Sunda dibalut dengan pakaian adat Sunda bernama kabaya. Ia adalah siswi dari SD Negeri Ibu Jenab 1 yang
memperoleh dukungan moral dari para gurunya dengan pakaian khas warna pink. Saya selaku orang tua sangat bangga sekali. Mungkin inilah ajang prestasi dari siswa-siswa SD di tingkat kabupaten yang nanti mungkin pertandingan yang porseni ya ini. Insya Allah saya selaku orang tua sangat bangga dan mendukung prestasi anak saya dan mendukung pendidikan di Cianjur. Kalau lihat hobi ada, mungkin ada keturunan dari kakeknya sendiri gitu, karena ya keluarga kami adalah keluarga pemusik. Insya Allah mungkin ada darah yang mengalir buat anak saya gitu. Nah sahabat Bingkai, Anda juga sayang kalau melewatkan penampilan putri cantik penyanyi solo yang satu ini. Untuk orang tua di rumah, jangan putus asa, dukung terus cita-cita dan impian anak-anak kita dalam berbagai bidang keterampilan, khususnya mengembangkan talenta seni suara atau menyanyi. Sahabat Bingkai, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Profesinya adalah sebagai penceramah. Siapa yang tidak kenal dengan nama fenomenal akhir-akhir ini? Ustadz Odong Odong. Bagaimana kisah inspiratifnya? Berikut liputannya. Sahabat Bingkai, masih ingatkah Anda dengan kata ketik aksi Cecep kirim ke 7288? Ya, itulah seuntai kalimat penutup Ustadz Cecep Maulana, dai asli Bandung, menjadikan kalimat penutupnya yang wajib disampaikan pada saat ajang aksi sebuah stasiun televisi swasta nasional. Ustadz juga manusia. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui pada masa krisis ekonomi dan masa sulit, Ustadz Cecep Maulana pada tahun 2010 lalu menjadikannya tahun kejatuhan finansial yang sangat memukul penghidupannya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, baginya akhir dari sisa bekal hidupnya harus beliau belikan sebuah odong-odong atau beca anak untuk membiayai anak istrinya, Nia,
Istri yang senantiasa mendampingi Ustadz Cecep Maulana sempat kaget dan bagaikan disambar petir di siang hari ketika mendengar keputusan beliau membeli odong-odong, karena biasanya akan sangat susah mencari orang yang mau bekerja untuk mengayuh odong-odong. Dengan tekad bulat untuk menjadi pengayuh odong-odong, ia lakukan semata-mata karena ia tidak mau melihat Zahra, anak semata wayangnya, kelaparan karena tidak mampu membeli susu. Seiring berjalannya waktu, dengan penampilan yang khas balutan sorban di kepala seperti pakaian orang Arab, Ustadz nyentrik itu kini merasa seakan ada dalam dunia mimpi. Kalau 4 tahun silam masih mengayuh odong-odong, namun kini Cecep dikenal sebagai Ustadz yang sukses dan banyak dikenal masyarakat. Hingga akhirnya berkesempatan memberikan tausiahnya di hadapan ribuan hadirin yang telah menyemut sejak sore hari di halaman Yayasan Pendidikan Islam Al-Kausar pada peringatan Maulid Nabi Muhammad 1436 Hijriah. Banyak yang nanya, Ustadz, kenapa disebut dengan Ustadz odong-odong? Sebab dulu saya pernah jadi penari beca anak odong-odong. Tepatnya tahun 2010. Makanya seperti mimpi, ceramah sekarang kemana-mana. Sampai sekarang saya sulit cubit pipi, ini ternyata apa mimpi. Dulu mah kalau orang minta foto, saya yang pegang kamera, motoin orang dengan odong-odong. Sekarang saya yang dipoto, Masya Allah. Seperti mimpi. 3 negara setelah Indonesia itu mau ngundang ceramah saya. Dubai, Hong Kong, Kanada, semuanya. Inilah canderes. Semuanya tidak jadi. Mana dia ulah keprau? Kata beres. Lantaran acaranya bentrok. Malah jujur, malam ini harusnya saya ada di Jepang. Tapi lantaran Jepang awal nolak, rela jauh-jauh ke Jepang. Mending kasih anjur, nyata banyak pencinta Nabi. Luar biasa ini, saya kaget ini lihat manusia banyak begini. Saya tadi kan itu pagi di Unpi, ini mana jemaah anak karena sombong, kayu Masya Allah, itu mahnya ya syukur dia ya Masya Allah, luar biasa. Saya doakan Anda akan jadi ulama masyarakat. Nah sahabat Bingkai, dimanapun Ustadz Cecep ini menyampaikan tausiahnya selalu dibanjiri mustamiin, karena tidak sedikit masyarakat yang mengenalnya selama ini di layar kaca. Humor-humor segar terkait tema dakwahnya sering ia lontarkan, hingga mampu membuat hadirin tersenyum simpu hingga tertawa lebar. Bahkan tak sedikit memberikan tepuk tangan. Dan sebagai konsekuensi milik umat, kini Ustadz odong-odong pun selalu diburu para pengagumnya. Meski hanya sekedar untuk foto-foto, ia pun terlihat sabar memberikan layanan foto bersama secara bergiliran. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam adalah sebuah bentuk refleksi untuk mengukur sejauh mana kecintaan terhadap panutannya, Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana rasa syukur itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini liputan Jamaah Majelis Ta'lim Al-Faidah Bojong, Kecamatan Karangtengah, bagaimana merefleksikan syukur
nikmatnya. Majelis Taklim Al-Faidah Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, setiap memasuki bulan Rabiul Awal tak pernah absen menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus merupakan bagian dari program kerja rutin tahunan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini pada hakikatnya untuk melestarikan dan memelihara kesinambungan pemahaman serta menambah kecintaan terhadap Nabi dan khususnya kepada agama kita, Islam. Peringatan bersejarah ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulullah SAW untuk membimbing dan memberikan jalan yang terbaik kepada umat Islam, bahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara itu, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, biasanya umat Islam juga melaksanakan tasyakur bin nikmah, walimatus safar, menjelang keberangkatan menunaikan ibadah umroh. Akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman jalan hidup bagi setiap insan hendaknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali jamaah yang tergabung dalam wadah Majelis Ta'lim Al-Faidah ini. Hal tersebut seperti yang diharapkan Wakil Bupati Cianjur yang menekankan pentingnya memedomani akhlak mulia Rasulullah SAW dengan berbuat kebaikan, seperti halnya dengan menyantuni kaum du'afa dan anak yatim agar tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat dan kemungkaran. Wakil Bupati yang juga nakhoda Komisi Penanggulangan AIDS ini menjadi tema pokok dalam sambutannya di hadapan ratusan jamaah yang hadir. Lahirnya Nabi, terutama sejarah ketika bahwa Nabi itu membangun kota Mekah, itu yang pertama dimulai adalah akhlak. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan di Cianjur, khususnya masalah akhlak. Sekarang banyak terjadi degradasi moral, penurunan akhlak dengan banyak kejadian yang sudah kelihatan berkembangnya beberapa penyakit, khususnya HIV. HIV ini apa dikatakan banyaknya hubungan seks bebas, ya. Yang kedua, HIV ini berkembang karena apa? Karena banyaknya menggunakan alat suntik untuk narkotika dan obat-obatan terlarang. Di kita di Cianjur obat-obatan narkotika juga kelihatannya cukup mengkhawatirkan. Kemudian dari hubungan seks bebas dengan meningkatnya HIV/AIDS ini di Cianjur sudah mengkhawatirkan. Karena sebelumnya HIV/AIDS itu setiap tahun hanya bertambah antara 10-20 setiap tahunnya. Tapi tahun kemarin kita yang terdeteksi ada 98 orang penderita HIV baru, ya. Sehingga total jumlahnya sudah sekitar 496 penderita HIV di Cianjur, ya. Dan ini saya yakin juga ini belum semuanya terdeteksi, mungkin masih banyak. Itu saya sampaikan pada ibu-ibu Majelis Taklim agar berhati-hati. Satu adalah mencegahnya. Tadi dengan cara apa? Ya jauhilah seks bebas, jauhilah dengan narkotika terlarang dan memperkuat akhlak. Nah sahabat bingkai, Anda jangan sekali-kali mengaku mengidolakan Rasulullah jika membaca Al-Quran saja jarang-jarang, sholat wajib masih sering bolong, bermuka madis terhadap sesama terasa sulit, pelit untuk bersedekah, gemar berbohong, gunjing sana-sini, jam karet dan ingkar janji jadi kebiasaan. Semua hal tersebut tentu saja kontradiksi dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya, dengan diselenggarakannya acara peringatan Maulid Nabi ini, kiranya dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, insan yang pandai bersyukur akan nikmatnya, menandakan kegembiraan akan kelahiran junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Menunaikan ibadah haji, implementasi rukun Islam kelima, adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang telah mampu melaksanakannya. Dan untuk meraih kesempurnaan tersebut diperlukan adanya bimbingan mental maupun bimbingan manasik haji sebelum akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Berikut ini liputan selengkapnya. Sahabat bingkai, pasti Anda tidak asing lagi dengan istilah manasik haji. Ya, manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya. Misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Manasik haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Manasik haji sangat bermanfaat bagi para calon jamaah haji karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jamaah haji ini akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat beribadah haji di Tanah Suci. Para calon jamaah haji juga mempelajari budaya, bahasa, dan kondisi alam di Arab Saudi. Dan yang terpenting adalah persiapan mental. Untuk itulah kelompok bimbingan ibadah haji At-Taqwa Cikidang ini musim haji tahun 1436 Hijriah melaksanakan bimbingan perdana bagi para jamaah calon haji. Melaksanakan ibadah haji itu banyak sekali godaannya. Jadi godaan maupun tantangan, termasuk juga seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji itu, tadi kalau saya ibaratkan sepertinya kita sedang membangun rumah. Jadi godaannya itu kalau datang, tidak datang dari suaminya, itu datang dari istrinya. Kalau tidak datang dari istri atau suaminya, dari anaknya. Atau mungkin godaan ini akan datang juga cobaan dari keluarganya atau dari tetangganya yang membuat istilahnya sehingga kita tidak nyaman. Kemudian termasuk juga yang namanya yang berangkat haji itu katakanlah suami istri. Itu tantangan dan godaan antara suami istri itu ketika kita melaksanakan ibadah haji bukan main itu. Memang kenyataannya bisa terjadi seperti itu. Makanya perlu diberikan bimbingan mental, terutama yang berangkat haji suami istri itu, karena yang namanya tantangan, godaan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Di antara kesempurnaan Islam, Allah yang Maha Bijaksana menetapkan ibadah haji ke Baitullah sebagai salah satu dari syiar-syiar Islam yang agung. Bahkan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dari rukun-rukun Islam dan merupakan salah satu sarana dan media bagi kaum muslimin untuk bersatu, meningkatkan ketakwaan dan meraih surga yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Islam dengan kesempurnaan syariatnya telah menetapkan suatu tata cara atau metode yang lengkap dan terperinci, sehingga tidak perlu adanya penambahan dan pengurangan dalam pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima ini. Latar belakang daripada dilaksanakan ibadah haji bukan sekedar untuk membina saja, tapi kita membutuhkan juga untuk untuk pembimbingan berbeda dengan yang lain, khususnya dalam masalah mental. Oleh karena itu bimbingan di At-Taqwa ini tidak dibahasakan dengan bimbingan manasik haji, tapi bimbingan mental haji. Karena mental ini yang paling dibutuhkan untuk para jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji. Program yang kita sampaikan dalam bimbingan manasik haji ini, pertemuan sekitar 15 kali pertemuan, kemudian ada program inti yang disebut dengan mabit, 2 hari 1 malam. Itu tekanannya mabit itu juga untuk bimbingan mental.
Sekali lagi bahwa mental lah yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan nanti manasiknya akan sempurna ketika mentalnya itu cukup kuat, cukup tangguh dalam melaksanakan ibadah haji. Karena haji ini memang ibadah rukun Islam terakhir, banyak hal-hal yang harus dihadapi dengan mental karena berhubungan dengan orang lain, kemudian banyak masalah-masalah lain lagi lah, sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan mentalnya dalam melakukan ibadah haji. Itu program. Kemudian juga kita bagaimana haji ini tidak sekedar manfaat buat yang hajinya, dan buat lembaga di At-Taqwa juga bermanfaat, karena di At-Taqwa ini lembaga ini membidangi beberapa unit, di antaranya unit yatim piatu dan fakir miskin. Dan sebagai seorang muslim yang baik, tentunya akan berusaha dan bersemangat untuk mempelajarinya, kemudian mengamalkannya setelah Allah memberikan pertolongan, kemudahan dan kemampuan baginya untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Ya sahabat Bingkai, itu tadi informasi-informasi yang dapat kami sajikan spesial untuk Anda di rumah. Jangan lupa saksikan terus program Bingkai setiap hari pukul 20.00. Dan Anda juga dapat menyaksikannya di www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.